Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PKWU minggu lalu ya. Minggu lalu belum sempat Ibu jelaskan. Nah, hari ini sekarang kita simak dulu video yang minggu lalu. Ibu akan menjelaskan sedikit dari video yang minggu lalu. Adalah pertemuan pertama kita ya. Ibu pertemuan cepat aja. Diawali dari perencanaan usaha, di mana perencanaan usaha itu ada dari ide usaha, peluang usaha, analisis peluang, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi, hingga komponen perencanaan usaha. Bagian-bagian ini harus ada dalam membuat sebuah usaha. Ya, kita mulai dulu dari ide dan peluang usaha. Apa itu ide? Ide merupakan sesuatu yang muncul dari diri kita. Karena ini usaha, dan kemudian materi kita mengenai kerajinan dari bahan limbah, maka ide kita adalah untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi. Nah, kemarin di pertanyaan Ibu pada Google Classroom, di dalamnya Ibu bertanya mengenai ide, ya, tapi masih banyak yang masih bingung ide usahanya apa. Padahal yang Ibu minta, idenya langsung saja kamu sampaikan. Saya mau membuat usaha apa gitu. Nah, jangan lupa ide ini muncul, kita melihat dari peluang usahanya juga ya. Peluang usaha itu ada dari yang mendasari mengapa kita memunculkan ide tersebut, seperti itu. Kita lanjut dulu. Kemudian setelah ide dan peluang usaha, nanti ada ke analisis peluang usaha. Setelah idenya muncul, kita analisis. Layak nggak sih ide kita itu menjadi sebuah kerajinan atau produk kerajinan? Kemudian layak tidak? Kita analisis kelayakan dari finansial, atau ada nggak sih keuntungannya dari produk yang akan kita jual atau yang lainnya. Dan jangan lupa lihat dari analisis persaingannya. Jika kita membuat sebuah produk, apakah produk kita ini mainstream, sudah biasa di pasaran, atau malah unik gitu. Nah, biasanya untuk usaha-usaha itu yang dicari adalah yang unik-unik seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian jangan lupa sumber daya yang dibutuhkan dalam membuat sebuah usaha ada 6, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Apapun usahanya, kita harus tahu ada sumber daya manusia. Manusia adalah kita atau orang yang membuat usaha itu kira-kira mampu tidak membuat usaha itu. Lalu money, usaha apapun harus ada modalnya ya. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung modal, kemudian untuk menentukan harga dari sebuah barang. Nanti kita ada pertemuan yang lanjutnya. Jangan lupa material, yang ketiga. Material adalah bahan-bahan untuk membuat usaha kita. Lalu teknologi, mesinnya. Apakah usaha kita harus menggunakan mesin yang khusus sehingga nanti jatuhnya dia harus mengeluarkan modal lagi gitu. Dan kemudian yang kelima adalah metode. Dari mulai metode dari metode dari mendapatkan bahan-bahannya, metode dari cara kita membuatnya, hingga nanti metode bagaimana proses kita menuju ke yang keenam, yaitu market, memasarkan. Usaha apapun, ya contohnya yang sekarang ada kerajinan, usaha kita tidak akan menjadi sebuah usaha jika tidak ada market atau penjualan pada pemasarannya gitu ya. Kita lanjut dulu. Administrasi dan pemasaran. Nah, usaha yang baik adalah ada pengadministrasiannya. Administrasi itu adalah segala sesuatu yang kita buat secara tertulis, terstruktur ya. Mungkin kalau kalian mengingat waktu di kelas 1 Ibu membahas mengenai algoritma, ada strukturnya, ada alurnya. Begitupun dengan usaha, kita membuat alurnya, administrasinya, dari mulai nanti administrasi pengadaan bahannya, kemudian administrasi cara prosesnya, hingga administrasi pemasarannya, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah administrasi kita akan mengetahui dari pemasaran. Di sisi lainnya kita harus melihat
filosofi dari barang kita bagaimana, sikap orientasi usahanya. Nah, jangan lupa kita harus menekankan pada kepuasan konsumen. Maka saat minggu lalu Ibu membuat pertanyaan, lihat pasar kalian siapa, ya. Pasar itu bisa kita tentukan dari bentuk usaha kita, ya. Misalnya saya punya usaha mengenai tas-tas unik gitu kan, kira-kira pasar saya siapa? Kalau pasar saya anak sekolahan, yakin tidak. Biasanya tas yang unik itu harganya itu kan lumayan gitu. Tetapi kalau pasar kita merupakan seperti wisatawan gitu, mungkin itu bisa saja seperti itu. Jadi pasar kita, konsumen kita harus kita perhatikan dengan baik gitu ya. Kita lanjutkan. Setelah pemasaran kita ada ini dia. Ada komponen perencanaan usaha. Yang pertama adalah ulasan deskripsi usaha atau SWOT. Ini banyak yang kemarin bertanya, Bu, analisis SWOT itu apa sih? Nah, Ibu rasa ini sudah ada beberapa yang dibahas waktu kalian di kelas 10, tapi jika tidak kita bahas lagi saja. Pada analisis SWOT, kita harus menganalisis yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dari produk atau usaha kita. Ya, kemudian ada kelemahannya apa. Lalu jangan lupa peluang usahanya apa dan ancamannya. Ibu contohkan. Misalnya saya akan membuat sebuah produk dari kulit jagung. Ya, kekuatannya adalah harga kulit jagung itu murah. Berarti kekuatannya di bahan bakunya itu murah. Gitu. Ya. Selanjutnya nanti ada kelemahannya. Kelemahannya apakah mungkin kulit jagung awet atau tidak? Nah, berarti kalau misalnya kelemahannya adalah dari bahan baku yang tidak awet, bagaimana nih cara kita untuk supaya dia lebih awet gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah peluang. Peluang kita lihat. Si kulit jagung akan kita jadikan apa? Jika kita berada di sekitar tempat wisata dan kita mungkin ingin membuat sebuah barang dengan bahan baku tidak terlalu besar, mungkin bisa si kulit jagung kita jadikan misalnya sebagai gantungan kunci, yaitu orang-orangan seperti itu. Nah, berarti peluang kita lihat, oh iya saya berdekatan dengan objek wisata, berarti itu peluang saya, ya. Kalau di objek wisata sepertinya apapun bisa menjadi uang gitu kan, karena orang-orang yang berwisata biasanya membutuhkan oleh-oleh. Nah, itu peluang yang besar gitu. Dan selanjutnya ada ancaman. Nah, ancamannya apa? Nah, ancaman itu sesuatu yang bisa mengancam usaha kita. Kira-kira berarti ancaman dari si kulit jagung ini untuk menjadi boneka apa? Apakah misalnya si ladang jagungnya yang tidak ada nantinya? Atau ancamannya mungkin Ibu contohkan kalau misalnya kita ke daerah Sukabumi, daerah Cisaat ke atas gitu kan, di situ masih banyak ladang awalnya. Tuh, pohon jagung banyak. Banyak pengusaha yang menjadikan kulit-kulit jagung itu menjadi berbagai cenderamata. Dari mulai gantungan kunci, ada yang menjadi hiasan pensil dan yang lainnya. Ancaman sekarang pada pengusaha-pengusaha itu apa? Daerah-daerah yang ada di atas itu akan menjadi salah satu jalan tol nantinya. Itu merupakan satu ancaman berarti. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam analisis SWOT-nya seperti itu. Jadi kalau kalian punya usaha apa, rencana usaha apa, analisis dulu. Peluangnya bagaimana nih? Kekuatannya bagaimana? Kelemahannya bagaimana? Seperti itu, ya. Setelah tahu usaha analisis SWOT-nya, kemudian kita lakukan strategi pemasarannya seperti apa. Misalnya, karena saya adanya di objek wisata, ya sudah saya pasarkan secara tradisional. Tradisional itu kita jajakan di dalam sebuah tempat gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya sekarang saya ingin merambah yang lebih lagi, strategi pemasaran gimana? Saya lakukan dengan cara online. Saya kerjasama dengan beberapa e-commerce yang lain gitu kan. Silahkan gitu. Nah, kemudian jangan lupa yang ketiga ada analisis peluang. Ya. Peluang itu bagaimana? Jika barang kita banyak yang meminati, kemudian barang kita dibelinya misal oleh orang luar kota, dan kemudian orang luar kota itu
repeat order lah misalnya ya, kembali beli teh, saya mau lagi. Itu peluang, berarti kita harus berani mengembangkan usaha kita. Minimal dari jumlah usaha yang kita buat atau jumlah produk yang kita buat kita naikkan. Ya, itu akan menjadi sebuah peluang. Selanjutnya ada rencana desain dan pengembangan. Nah, itu termasuk juga tadi. Dan yang keenam adalah pembiayaan. Jangan lupa ya. Oke, kita lanjut lagi. Langkah menyusun perencanaan usaha yang tadi ya, ini yang harus kalian tentukan. Pertama, pilihlah jenis usahanya apa. Kemudian nama perusahaannya, lokasinya di mana, perizinan usahanya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berarti bukan cuma orang yang membuatnya, bukan bagian produksi saja, bukan. Tetapi dari mulai orang bagian administrasinya, manajemennya, produksi, sampai orang bagian pemasaran. Jadi itu harus ada bagian-bagiannya. Kemudian aspek produksinya apa saja, bagaimana, itu harus dipikirkan. Dan yang terakhir ada aspek keuangan. Setelah tahu perkiraan produk saya akan menghabiskan bahan baku sekian dengan peralatan sekian, maka kita tahu keuangan yang kita butuhkan bagaimana dan berapa. Nah, itu mungkin mengenai ulasan kita yang minggu lalu ya. Kalau kita berdekatan mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan, tapi berhubung kita berjauhan, Ibu lanjut dulu ya. Ibu sekarang memberikan contoh-contoh dari kerajinan yang ada. Nah, ini contoh-contoh kerajinan dari bahan limbah, karena materi kita saat ini adalah kerajinan dari bahan limbah ya. Bahan limbah banyak ya, bukan cuma cair, tetapi sekarang kita lebih fokus kepada bahan limbah yang bisa kita pegang dan akhirnya akan membuat kerajinan dalam bentuk bangun datar seperti itu. Ini yang pertama, ada kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. Ya, si kulit jagung bisa menjadi bunga, bisa menjadi boneka dan yang lainnya. Kemudian ada lagi kerajinan dari limbah plastik. Yang ini mungkin dari limbah plastik sedotan, ya. Kemudian yang ini dari botol minuman ringan atau soft drink. Ini juga sama dari soft drink, ya. Kemudian kalau yang ini juga sama ya, dari minuman. Ini dibuat jadi sebuah tas. Kalau yang ini jadi sebuah pouch atau tempat untuk menyimpan sesuatu, itu bisa. Yang ini celengan ya. Kita lanjutkan, ada kerajinan dari bahan limbah kertas. Ini kertas dengan menggunakan tali rami ya. Yang ini, kalau ini cukup kertas saja. Yang ini dari kertas koran. Kemudian ada lagi kain perca. Yang ini dibuat, kain perca itu kain sisa-sisa dari tukang jahit gitu ya. Nah, yang ini bisa dia menjadi lap atau kalau bahasa Sundanya teama lah, tatakan gitu atau ciumpal gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini kain perca dibuat sebagai bantal seperti itu. Lalu ada kerajinan dari kardus ya. Ini kardus menjadi sebuah wadah untuk lampu. Kemudian kalau ini kardus menjadi laci. Nah, itu paling ya. Bahan-bahan masih banyak lagi sebetulnya bahan limbah yang lainnya. Tetapi kita sekarang akan fokus kepada limbah-limbah ini ya. Sebetulnya untuk produksinya kalian pasti lebih kreatif, kalian bisa lebih mencari lagi di internet dan yang lainnya ya. Mungkin itu saja penjelasan Ibu hari ini. Untuk penugasan silakan cek di Google Classroom-nya ya. Jangan lupa buat yang belum like, comment, and subscribe. Oke, tetap harus seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.